Assalamualaikum. Selamat datang di Risalah Hati Channel, tempat di mana kisah sederhana menjelma jadi pelajaran berharga. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentarmu di kolom komentar. Karena satu dukungan kecil darimu berarti besar bagi kami untuk terus berkarya. Selamat menikmati kisahnya. Aku selalu menjaga auratku untuk calon suamiku di masa depan dari pandangan pemuda lain hingga ku rela memakai cadar. Tak disangka aku justru menikah dengan seorang bujang tua umur 40 tahunan. Namaku Hadijah. Sejak kecil aku hidup dalam dunia yang tenang dan teratur. Ayah selalu mengajarkanku bahwa perempuan adalah perhiasan paling indah yang harus dijaga, bukan dipamerkan. Setiap malam, suaranya yang melantunkan ayat-ayat Al-Quran menjadi pengantar tidurku. Sementara ibu, dengan tangan yang tak pernah lelah mengadon kue, selalu membisikkan nasihat-nasihat lembut tentang kesabaran dan harga diri seorang wanita. Auratmu bukan hanya tubuhmu, Hadijah, ucap ibu suatu pagi ketika aku masih kelas 8. Tingkah lakumu, caramu bicara, caramu memandang dunia, semua itu adalah bagian dari kehormatanmu. Sejak itu, aku mulai memakai pakaian yang lebih longgar. Tidak seperti teman-temanku yang sibuk dengan tren fashion dan selfie di media sosial. Aku justru merasa lebih damai saat bisa berjalan tanpa menjadi objek tatapan. Keputusan itu bukan tanpa tantangan. Beberapa guru pun pernah memperingatkan, seolah-olah aku terlalu ekstrim. Apa kamu gak kepanasan pakai itu, Hadijah? Jangan terlalu fanatiklah, nanti susah cari kerja. Komentar seperti itu datang bertubi-tubi, tapi aku tak bergeming. Saat aku masuk fakultas syariah di sebuah universitas negeri, aku mengambil keputusan yang cukup besar, memakai cadar. Bukan karena paksaan, bukan karena ajakan siapapun, tapi karena aku ingin wajahku hanya menjadi milik suamiku kelak. Seseorang yang mencintaiku bukan karena rupa, tapi karena takwa dan akhlakku. Namun dunia tak sesederhana prinsip. Di kampus, banyak yang memandangku dengan curiga. Ada yang bisik-bisik di koridor. Ada pula yang secara terang-terangan menjauh. Dia pasti nggak mau bergaul. Pasti keluarganya keras. Fanatik banget sih. Takut deket-deket. Aku mendengarnya semua. Bahkan para dosen pun ada yang bertanya, dengan wajah heran penuh curiga. Kamu yakin ini pilihanmu sendiri? Tidak sedang berada dalam tekanan keluarga? Yang paling menyakitkan bukan cibiran orang luar, tapi saat beberapa teman dekat pun mulai menjauh. Bahkan Tiwi, teman sebangkuku sejak awal kuliah, mulai bersikap dingin. Aku cuma gak nyaman. Dijah, gimana ya? Kamu tuh kayak beda sekarang, katanya sambil memalingkan wajah. Aku hanya tersenyum waktu itu. Walau hatiku remuk. Beda. Kenapa menjadi lebih taat dianggap berbeda, yang harus dijauhi? Namun di tengah gelombang penolakan itu, aku bertemu seseorang. Namanya Haris. Dia bukan mahasiswa agama. Dia kuliah di fakultas teknik, tapi rajin ke masjid kampus. Diam-diam, dia sering membantuku, menyampaikan catatan kuliah yang tertinggal, atau mengingatkanku kalau ada perubahan jadwal. Semuanya lewat perantara. Ia menjaga adab, tak pernah memanggil namaku dengan santai, tak pernah menatap langsung. Tapi justru itulah yang membuatku mulai terusik. Kenapa ada laki-laki yang sedingin itu? Tapi juga sehangat itu? Dan entah bagaimana, dari satu perantara ke perantara lain, akhirnya Haris menyampaikan maksudnya pada ayah. Melamar. Iya, melamar. Bukan pacaran. Bukan ngajak ngopi atau sekadar kenalan lebih jauh. Tapi
Benarkah dia seperti yang terlihat? Atau aku hanya sedang diselimuti ilusi tentang lelaki saleh? Aku tak tahu. Yang ku tahu hanya satu, hidupku akan segera berubah. Dan perubahan itu bisa jadi adalah awal dari badai besar yang belum pernah kutemui sebelumnya. Pasar pagi di kampungku selalu ramai, penuh dengan aroma rempah, teriakan pedagang, dan gosip yang lebih tajam dari pisau daging. Di sanalah ibuku menggelar dagangan kue basah setiap subuh, di sudut dekat tiang listrik, di antara lapak sayur Bu Marni dan gerobak ayam potong milik Pak Giman. Setiap hari aku ikut membantu, membawa baki kue, menata loyang, atau sekadar duduk di bangku kecil sembari membaca. Tapi sejak aku memakai cadar, semuanya berubah. Astagfirullah, itu anaknya Bu Retno, ya? Cantik-cantik kok ditutupin semua. Sayang amat. Ya ampun, kayak ninja. Emangnya mau perang suci apa gimana? Awas lo, jangan sampai diajak ke aliran sesat. Kadang yang terlalu alim itu justru bahaya. Suara-suara itu tak pernah mereka bisikan. Justru mereka pastikan aku mendengarnya. Kadang sambil tersenyum getir. Kadang disertai tawa mengejek yang menusuk lebih dari sekadar ucapan. Aku hanya menunduk, menggenggam erat ujung jilbabku sambil mengatur napas. Tapi dalam hati, aku goyah. Hari itu aku mendekati ibu di tengah lapaknya. Tanganku gemetar saat menyerahkan kantong plastik berisi kue yang belum laku. "Ibu," bisikku lirih. "Kalau aku buka cadar, boleh nggak?" Ibu menoleh. Wajahnya penuh keringat dan sabar. Ia menatapku dengan lembut, lalu mengelus bahuku. "Kenapa, Nak?" Aku menggigit bibir, mencoba menahan air mata. Mereka semua ngomongin aku, Bu, setiap hari. Kayak aku ini makhluk aneh. Aku capek, Bu. Ibu terdiam sejenak. Ia lalu menarikku ke pelukannya, di antara tumpukan kue lapis dan risoles. "Hadijah, kamu tahu kenapa kamu memakai cadar, kan?" Aku mengangguk pelan. "Bukan karena ibu, bukan karena ayah, tapi karena kamu ingin Allah menjaga wajahmu, bukan?" Aku mengangguk lagi, kali ini dengan air mata. "Maka biarkan orang berkata sesuka mereka," lanjut ibu. "Mereka hanya melihat kain. Mereka tak tahu keindahan iman yang kamu perjuangkan. Dan ingat, Allah tak pernah tidur." Aku terisak. "Tapi kenapa rasanya aku seperti orang asing di tempat sendiri, Bu?" Ibu menggenggam tanganku erat. "Karena jalan menuju ridanya memang sepi. Nak, kadang penuh luka. Tapi kamu tidak sendiri. Ibu di sini. Ayah juga selalu mendukung. Dan lebih dari itu, Allah bersamamu." Hari itu aku belajar bahwa diam bisa menjadi senjata paling kuat. Aku kembali duduk, menata kue satu persatu, sambil menatap pasar yang ramai. Tapi terasa begitu sunyi. Suara-suara sumbang masih terdengar. Tapi kali ini, aku memilih untuk tak menyimpannya di hati. Karena aku tahu, seorang Hadijah tak akan membiarkan dunia mengatur kehormatannya. Hari Sabtu pagi adalah hari yang selalu kutunggu. Bukan untuk liburan, bukan pula untuk belanja atau bersenang-senang seperti teman-teman seusiaku. Tapi karena hari itu aku bisa pergi ke kajian pekanan di masjid besar kota. Tempat di mana jiwaku merasa utuh. Tempat di mana aku merasa diterima bukan karena penampilanku, tapi karena isi hatiku. Seperti biasa, aku duduk di saf ketiga dari depan. Bagian ahwat yang dibatasi hijab pembatas setinggi dada. Suara ustaz mengalir seperti air jernih, menenangkan dan menyejukkan, membasuh luka-luka batin yang tak pernah bisa kusebutkan pada siapapun. Tapi hari itu, fokusku sedikit terganggu. Ada seseorang di saf pria bagian depan. Seorang lelaki, kira-kira seusia ayahku.
Ia datang lebih awal dari semua jamaah, bahkan sebelum ustaz tiba. Punggungnya tegak, tubuhnya kurus tapi gagah. Jenggot putihnya rapi, sorban kecil melingkar di leher. Ia tak banyak bicara, hanya sesekali mengangguk pada jamaah lain sambil tersenyum. Tapi tatapan matanya tenang, sangat tenang, seperti danau yang dalam dan tak tergoyahkan oleh angin. Setiap kali ustaz bicara, ia menyimak tanpa berkedip. Ia mencatat, ia menunduk saat doa, ia berdiri tegak saat qiyam. Tak sekalipun ia menunjukkan rasa bosan, padahal kajian bisa berlangsung hingga 2 jam. Aku tak tahu siapa dia, tapi aura keteduhan itu begitu nyata, menembus bahkan hijab pemisah yang kami duduki. Setelah kajian selesai, aku pamit pada beberapa teman dan menuju tempat wudhu. Namun di lorong masjid, aku melihat kerumunan kecil. Beberapa orang tampak membantu seorang nenek tua yang terjatuh di tangga depan. Kakinya tampak terkilir. Astagfirullah, neneknya jatuh, ujar seorang ibu. Tolong panggil pengurus masjid. Aku refleks mendekat, dan tak lama lelaki tadi datang berlari kecil, membawa jaketnya dan menyelimuti kaki si nenek. Nek, sabar ya, Bapak sudah panggilkan tukang becak buat ngantar pulang. Ini jaket Bapak, biar nggak dingin, katanya lembut, sambil mengusap tangan si nenek yang menggigil. Mataku terbelalak. Jadi dia bukan hanya seorang pencari ilmu, tapi juga penolong. Sosok yang tidak hanya duduk menyimak ceramah, tapi juga hadir saat dibutuhkan. Aku kembali ke dalam masjid, duduk sebentar sambil menenangkan diri. Tapi sebelum aku pergi, tiba-tiba seseorang memanggil dari belakang. Dik, permisi, apakah kamu jamaah tetap kajian ini? Aku menoleh. Seorang wanita tua berjilbab abu-abu menatapku ramah. Iya, Bu. Saya biasanya hadir tiap pekan. Ia tersenyum. Saya melihat kamu dari tadi memperhatikan Pak Hasan. Pak Hasan? Tanyaku pelan. Iya, lelaki tua yang tadi nolongin nenek itu. Beliau mantan dosen hukum syariah. Istrinya wafat 3 tahun lalu. Sejak itu, beliau pindah ke kota ini, tinggal sendiri. Hidupnya sangat sederhana, tapi insya Allah, orang baik. Setiap Sabtu, beliau selalu datang, nyapu halaman masjid sebelum kajian dimulai. Padahal nggak ada yang nyuruh. Aku tercekat, terlalu banyak kebajikan dalam satu sosok. Dan aku merasa begitu kecil di hadapannya. Mengapa ibu cerita ini pada saya? Ia tersenyum samar. Karena saya melihat cara kamu memandang beliau. Dengan rasa hormat. Di zaman seperti ini, tak banyak anak muda yang bisa melihat kebaikan di balik keriput. Aku terdiam. Menunduk. Sore itu, saat hujan turun pelan dan langkah kaki para jamaah satu persatu menghilang, aku masih duduk di tangga masjid, menatap langit yang muram tapi indah. Pak Hasan keluar dari dalam masjid, mengenakan jas hujan tipis dan memegang payung besar. Ia melihatku. Assalamualaikum. Sapa beliau. Waalaikumsalam. Jawabku, dengan suara yang nyaris tak terdengar. Beliau berhenti di bawah anak tangga, menjaga jarak dengan sangat sopan. Maaf, Dik. Saya lihat kamu belum dijemput. Tak apa menunggu di bawah atap teras? Biar tidak sakit. Hujan kadang membawa dingin, dan dunia sudah terlalu dingin untuk jiwa yang sedang tumbuh. Aku tertegun. Belum sempat aku menjawab, beliau menunduk sopan, lalu berjalan pergi di bawah gerimis, meninggalkan jejak langkah yang dalam di hatiku. Hari itu, aku tak hanya menyimak kajian dari ustaz, tapi juga menyaksikan pelajaran nyata dari seorang lelaki tua, tentang kebaikan yang tak pernah menuntut panggung. Dan aku mulai merasa, mungkin Allah sedang mengajarkan sesuatu lewat kehadirannya.
Hari itu langit mendung. Angin kota berhembus lembut di sela-sela kain cadarku. Kajian siang tadi membahas tentang keikhlasan dan menerima takdir. Sesuatu yang terasa jauh lebih sulit dipraktikkan daripada sekadar didengar. Aku baru saja selesai membantu membereskan sisa konsumsi untuk panitia akhwat ketika Ustazah Maimunah memanggilku dengan lembut. "Hadijah, sebentar. Nak, ada yang ingin Ustazah bicarakan." Aku berhenti, menoleh pelan. Suara beliau selalu tenang, tapi ada sesuatu di matanya saat itu. Seperti ada beban, namun dibungkus dengan senyuman. Kami duduk berdua di serambi belakang masjid. Hening sejenak. Hanya suara anak-anak kecil yang bermain di taman masjid yang terdengar samar. Ustazah menghela napas. "Nak Hadijah, sudah berapa lama kamu ikut kajian ini?" "Kurang lebih 2 tahun, Ustazah," jawabku pelan, menunduk. "Alhamdulillah, Ustazah melihat kamu anak yang baik, lurus, sabar, dan lembut hati. Ustazah bangga." Aku hanya bisa mengangguk, tapi hatiku berdebar. Kenapa tiba-tiba ada nada semacam pengantar? Kemudian, dengan suara lebih pelan, beliau melanjutkan, "Nak, ada seseorang yang menyampaikan niat baik pada Ustazah. Ia ingin melamar kamu." Aku menoleh cepat. "Melamar saya, Ustazah?" Beliau tersenyum. "Iya, namanya Haji Rahman. Seorang duda. Anak-anaknya sudah menikah semua. Beliau tinggal sendirian sekarang. Beliau melihat kamu di beberapa kajian dan bertanya tentangmu. Katanya, kamu terlihat seperti istri salihah yang ia dambakan di usia tuanya." Darahku seperti surut ke kaki. Mataku melebar. Bibirku gemetar. Aku tak tahu harus berkata apa. "Usianya berapa, Ustazah?" tanyaku lirih. 62, jawab beliau lembut. Ia sangat terpandang. Dulu pemilik pesantren, kini aktif sebagai donatur dakwah. Tubuhku membeku. "Apa? Beliau tahu usia saya baru 24, tanyaku pelan. "Tentu. Dan beliau tahu kamu bercadar, sangat menjaga diri. Justru itu yang membuatnya yakin." Aku menghela napas panjang. Sebagian dari diriku ingin marah, bukan karena lamaran itu, tapi karena dunia seperti menyempit. Seolah perempuan sepertiku hanya cocok untuk dinikahi orang tua, sepi, dan mapan, karena dinilai siap jadi istri solehah, padahal aku belum pernah belajar mencintai siapapun. "Ustazah," suaraku mulai bergetar. Saya tidak menyangka akan menerima lamaran dari seseorang yang usianya jauh di atas saya, 2 kali lipat lebih. Ustazah Maimunah tersenyum, tapi matanya sendu. Ustazah tahu ini berat, dan Ustazah tidak memaksa. Tugas Ustazah hanya menyampaikan niat baik. Keputusan di tanganmu. Aku menggigit bibir. Apakah beliau berharap jawaban cepat? Tidak. Beliau memberi waktu. Tapi, katanya, jika kamu bersedia, ia ingin langsung menghitbah dengan cara syar'i. Tak mau lama-lama. Aku mengangguk perlahan, meski dadaku sesak. Malam itu aku sholat istikharah. Air mata jatuh membasahi sajadah. Ya Allah, ini bukan tentang dunia. Ini tentang jiwa yang belum siap untuk menyerah pada seseorang yang bahkan belum pernah berbicara padaku. Apakah ini ujian? Atau justru jalan takdir yang tak kupahami? Ibu masuk ke kamar setelah aku selesai. "Hadijah," ucap ibu sambil duduk di pinggir ranjang. "Ustazah Maimunah tadi telepon ibu. Sudah dengar tentang lamaran itu?" Aku hanya mengangguk. "Kalau kamu merasa berat, jangan dipaksakan. Ibu nggak akan marah. Ibu cuma ingin kamu bahagia. Tapi ingat, Nak, dunia ini kadang memberi kita peluang lewat pintu yang tak kita suka.
Siapa tahu di sana ada ridha Allah. Aku memeluk ibu erat-erat, dan untuk pertama kalinya aku menangis di dadanya. Seperti anak kecil yang baru tahu betapa rumitnya menjadi dewasa. Aku tahu hidup bukan dongeng. Tapi aku juga tak ingin kisahku berubah jadi drama tragis karena pilihan yang terburu-buru. Dan malam itu, aku hanya bisa memohon satu hal. Ya Rab, jika dia bukan takdirku, maka jangan biarkan aku mencintai pilihan yang salah hanya karena rasa takut akan kesepian. Malam itu langit gerimis, seolah ikut mencairkan kebekuan di dalam rumah kami. Setelah makan malam yang canggung, ayah memanggilku dan ibu untuk duduk di ruang tamu kecil kami. Di meja, teh melati mengepul, tapi tak ada yang menyentuhnya. Suasananya berat, seperti ada kabut yang menggantung di antara kami. Ayah membuka pembicaraan lebih dulu. "Hadijah," ucapnya lembut. "Ustazah Maimunah sudah menghubungi ayah siang tadi tentang lamaran dari Haji Rahman." Aku menunduk, mengangguk pelan. "Dia orang baik," lanjut ayah. "Ayah kenal dia sejak dulu. Dermawan, rajin ke masjid. Tak pernah terdengar kabar buruknya. Dan yang paling penting, dia ingin kamu jadi istrinya dengan cara yang mulia." Ibu yang duduk di sampingku mendengus pelan. "Baik, iya, tapi umur, Pak, anak kita baru 24 tahun. Haji Rahman, 60 lebih." Justru karena itu, ayah menjawab tenang. "Orang seperti Haji Rahman tidak main-main. Dia tahu apa yang dia cari. Tidak seperti anak-anak muda zaman sekarang. Lihat sendiri, yang katanya aktivis dakwah, tapi masih suka main perasaan sana-sini." Ibu menatap ayah, tajam tapi lelah. "Tapi itu bukan berarti anak kita harus menikah dengan laki-laki setua itu. Dia sudah punya cucu. Pak, Hadijah ini, dia masih muda. Masih bisa berharap jodoh yang sepadan." Aku mengangkat wajahku, suara pelan keluar dari bibirku. "Ayah, Ibu, bolehkah aku bicara?" Mereka menoleh padaku. Aku menarik napas panjang. Sampai sekarang, aku belum bisa menjawab. Aku bingung. Aku tahu Haji Rahman orang baik. Aku tahu niatnya mulia. Tapi hati ini belum siap. Bukan karena dia tua, tapi karena aku belum kenal dia. Belum tahu rasanya berbicara, atau bahkan tertawa bersama. Apa cinta bisa tumbuh di atas ketidakkenalan seperti itu? Ayah menatapku dengan mata teduh. "Cinta sejati tidak tumbuh dari ketampanan atau usia, Nak, tapi dari niat baik dan kesabaran." "Tapi ayah," ibu menyela, "anak kita belum pernah jatuh cinta. Belum pernah pacaran, bahkan belum pernah menggenggam tangan lelaki manapun. Masa langsung dilempar ke dunia istri orang tua? Jangan paksa dia menerima sesuatu yang bahkan belum bisa dia bayangkan." Suara ibu bergetar. Air mata menitik di ujung matanya. Aku meraih tangannya. "Aku tidak menyalahkan siapa-siapa," bisikku. "Tapi, aku hanya ingin waktu. Sedikit saja. Untuk menimbang. Untuk istiharah lebih dalam. Untuk memastikan bahwa ini bukan sekadar pengorbanan. Tapi pilihan yang benar-benar datang dari hatiku." Ayah terdiam sejenak. Lalu mengangguk perlahan. "Baiklah, ambil waktu yang kamu butuh. Tapi jangan terlalu lama. Dunia ini tidak menunggu." Malam itu, saat semua tidur, aku duduk sendiri di beranda. Dedaunan basah oleh embun. Suara jangkrik menemani pikiranku yang melayang. Aku bukan gadis yang berharap kisah cinta seperti di novel. Tapi aku juga bukan perempuan yang siap menjadikan pernikahan sebagai tempat pelarian dari rasa takut. Aku ingin menikah karena yakin, bukan karena pasrah. Dan jauh di lubuk hati, muncul pertanyaan yang menyesakkan. Apakah memilih lelaki yang saleh harus selalu berarti mengorbankan diri?
Langit sore itu berwarna jingga. Matahari seperti tergelincir malas di balik pucuk-pucuk pohon. Di dapur, ibu sedang menyiapkan onde-onde pesanan tetangga ketika suara motor berhenti di depan rumah. Tak lama, pintu diketuk pelan. "Assalamualaikum." Aku yang tengah membersihkan rak buku menoleh. Suara itu terdengar asing, tapi ada sesuatu yang membuatku berdebar. Ibu menyambut di depan. "Waalaikumsalam." "Astagfirullah. Rehan? Ya Allah, sudah besar kau, nak." Aku mengintip dari balik tirai. Seorang lelaki berdiri dengan sopan, membawa sekotak kue dan senyum yang tenang. Tingginya menjulang, wajahnya bersih, janggut rapi menghias dagu. "Rehan." Nama itu terdengar familiar. "Ibu masih ingat? Saya sepupu dari pihak Mbah Saadah. Dulu sering main ke sini waktu kecil," katanya sambil tertawa kecil. Ibu girang bukan main. "Tentu ingat. Kamu yang suka nangis rebutan layangan dengan anak Pak Ustadz Rofi'i, kan?" Aku hanya mengamati dari kejauhan, tapi hatiku entah kenapa terasa waspada. Setelah bertukar kabar, Rehan akhirnya menoleh padaku. Ia terdiam sejenak. "Hadijah?" tanyanya ragu. "Subhanallah, sudah jadi wanita dewasa. Terakhir kita ketemu kamu masih SD. Sekarang sudah bercadar." Aku menyambung datar. Aku terbiasa dengan reaksi orang yang berubah saat melihat wajahku tertutup. Tapi Rehan tak tampak canggung. Ia malah tersenyum lembut. "Sudah sangat dewasa. Itu maksudku." Malam harinya, setelah Rehan pulang, ibu tak bisa menyembunyikan ekspresinya. "Ya Allah, nak." Ibu seperti melihat jodoh jatuh dari langit. Ganteng, pintar, kerja di instansi pemerintah, santun pula, sudah rajin ngaji juga. "Loh, Masya Allah." Aku diam. "Apa kamu tahu? Dia datang hari ini bukan cuma mau silaturahmi. Dia tanya-tanya tentang kamu. Hadijah, dia sudah dengar kabar kamu dilamar Haji Rahman. Dan dia ingin melamar juga." Jantungku berdegup keras. "Apa?" Suaraku nyaris berbisik. "Iya," Rehan bilang. "Dia lebih memilih meminang perempuan yang ia tahu akhlaknya dari kecil. Dia yakin kamu bisa jadi istrinya yang menenteramkan." Aku menelan ludah. Ini terlalu cepat, terlalu rumit. Beberapa hari kemudian, kami menggelar pertemuan keluarga kecil. Rehan datang bersama ibunya. Ia bicara dengan tenang, lugas, dan penuh keyakinan. Saya tahu posisi saya mungkin tidak lebih terhormat dibanding Haji Rahman. Tapi saya datang membawa niat tulus. Saya ingin menikah dengan Hadijah bukan hanya karena dia sepupu, tapi karena saya percaya dia perempuan salihah yang akan menuntunku pada surga. Suasana hening. Ibu menitikan air mata bahagia. "Ya Allah, jawaban dari doaku," bisiknya. Tapi hatiku justru bergejolak. Kenapa aku tidak merasa gembira? Kenapa aku malah bingung? Bukankah ini yang aku harapkan? Laki-laki muda, tampan, berpendidikan, beriman, datang dengan cara terhormat. Tapi kenapa ada bagian dari diriku yang belum bisa berkata ya? Malam itu, di dalam doa panjangku, aku menangis. Bukan karena takut, tapi karena aku mulai ragu. Apakah ini takdirku? Atau ujian hatiku? Dan untuk pertama kalinya, aku menyadari, tidak semua laki-laki baik adalah jodoh. Dan tidak semua kebingungan berarti menolak. Kadang, hati hanya butuh waktu untuk jujur sepenuhnya. Seminggu setelah kedatangan Rehan, aku mulai merasa kebingungan ini semakin memenjarakan hatiku. Dia datang dengan segala kelebihan yang tampak di luar. Tampan, pintar, mapan, dan berbicara tentang kebaikan dengan penuh keyakinan. Aku tak bisa menyangkal.
Ibu sangat menyukainya. Bahkan ayah pun sudah mulai merestui. Namun, saat tak ada orang di sekitar, aku mulai mengamati Rehan dengan lebih seksama. Ada sesuatu yang tak aku mengerti. Sesuatu yang tersembunyi di balik senyum rapi dan kata-kata manisnya. Suatu sore, setelah pulang dari kajian di masjid, aku mendapati Rehan duduk di ruang tamu sendirian. Tangan memegang rokok dengan isapan yang dalam. Asap mengepul perlahan ke udara, mencemari ruangan yang biasanya penuh dengan wangi melati. Rehan tampak terlelap dalam pikirannya, tidak peduli dengan keberadaanku yang tiba-tiba memasuki ruang itu. Aku berhenti sejenak di pintu. "Rehan." Dia tersentak, lalu meletakkan rokok itu dengan cepat, berusaha mengubah sikapnya. "Ah, Hadijah, maaf. Kamu datang tiba-tiba." Aku hanya diam, mataku menyapu ruangan, mencoba menahan rasa kecewa yang mulai menyusup. Dia yang selama ini begitu terlihat sempurna, ternyata juga punya sisi lain yang tak ku ketahui. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanyaku, mencoba menjaga nada suara tetap tenang. "Tidak ada apa-apa," jawabnya cepat. "Hanya sedikit relaksasi. Terkadang aku butuh waktu untuk diri sendiri." Aku mengerutkan kening. Relaksasi? Sepertinya ada banyak hal yang belum aku ketahui tentang Rehan. Laki-laki yang selama ini aku lihat begitu taat, seakan menjadi sosok sempurna, kini mulai menunjukkan sisi lain yang tidak sesuai dengan citra yang aku bangun di kepalaku. Beberapa hari setelahnya, aku ikut serta dalam pertemuan keluarga yang diadakan di rumah Rehan. Ibu dan ayah berbicara dengan kedua orang tuanya, membahas masa depan, sementara aku duduk di sisi ruangan, gelisah. Tiba-tiba, Rehan datang mendekat, duduk di sebelahku dengan senyuman yang terkesan santai. "Hadijah," bisiknya lembut. "Setelah kita menikah nanti, aku harap kamu tidak perlu terlalu fanatik dengan cadarmu. Kamu kan sudah cukup menjaga diri, jadi tidak perlu berlebihan." Kata-kata itu menusuk hatiku. Aku menatapnya, bingung dan kecewa. "Apa maksudmu dengan itu?" tanyaku pelan, berusaha menahan gejolak emosi di dada. Rehan menatapku dengan tatapan yang seolah penuh penyesalan. "Aku tahu kamu memakai cadar karena ingin menjaga kehormatan, tapi kadang, dalam pernikahan, kita harus lebih fleksibel. Cadar itu bukan sesuatu yang harus terus-menerus kamu pertahankan, Hadijah. Ada hal-hal lain yang lebih penting, seperti saling memahami dan berbagi." Aku terpaku. Kata-katanya seperti menyentuh bagian terdalam hatiku. Di satu sisi, aku memahami bahwa dia berbicara dari perspektif yang berbeda, namun ada sesuatu dalam dirinya yang terasa mulai mengikis prinsip yang selama ini aku pegang. "Jadi, kamu pikir cadar itu penghalang antara kita?" aku bertanya, meskipun aku tahu itu pertanyaan yang sangat berat. Rehan tersenyum tipis, mencoba terlihat tidak serius. "Bukan begitu. Aku hanya ingin kamu lebih bebas. Kita akan saling mencintai, saling memahami. Bukan begitu? Cadar hanya akan membatasi kita." Aku menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Semua yang selama ini aku perjuangkan, semua keyakinan yang kutanamkan dalam diri, sekarang terasa seperti dipertanyakan oleh orang yang mengaku ingin menikahiku. Seminggu setelah pertemuan itu, aku memutuskan untuk berbicara dengan ibu. Aku tidak bisa lagi menyembunyikan kegelisahan ini. Malam itu, setelah makan malam, aku mengajak ibu duduk di beranda rumah. "Ibu, aku ingin bicara tentang Rehan," kataku. Suaraku bergetar. Aku merasa ada yang aneh. Ibu memandangku dengan penuh perhatian. "Apa yang aneh, Nak? Bukankah dia orang yang sangat baik, tampan, berpendidikan, pekerja keras, semuanya ada padanya?" "Iya, Ibu, aku tahu.
Tapi ada hal-hal yang membuatku ragu. Dia merokok, Ibu, dan dia berkata bahwa aku harus lebih fleksibel dengan cadarku. Apakah itu benar, Ibu? Apakah aku harus mengubah semuanya hanya untuk menjadi istri yang dia inginkan? Ibu terdiam, memandangi wajahku dengan mata yang penuh pemahaman. Hadijah, Ibu tidak bisa memilihkan jodoh untukmu. Itu adalah keputusanmu. Tapi satu yang Ibu tahu, kamu harus menikahi laki-laki yang tidak memaksamu untuk berubah, yang bisa menerima dirimu apa adanya. Jika Rehan mencintaimu, dia akan menerima cadarmu sebagai bagian dari dirimu. Jangan pernah merasa dipaksa untuk mengubah sesuatu yang sudah menjadi bagian dari imanmu. Aku terdiam. Kata-kata ibu seperti air yang menenangkan. Namun hatiku masih diliputi kebingungan malam itu. Aku terbangun dengan perasaan berat yang tak bisa kutahan. Hujan rintik-rintik di luar rumah membuat udara semakin dingin. Namun hatiku terasa lebih dingin lagi. Rehan, laki-laki yang seharusnya menjadi calon suamiku, yang selama ini kudamba, ternyata bukanlah sosok yang aku bayangkan. Betapa aku ingin sekali bisa mencintainya, tetapi sikapnya membuatku takut, membuatku merasa ragu pada pilihan yang aku buat. Aku teringat akan kata-kata ibu yang selalu menenangkanku, bahwa aku harus menikahi laki-laki yang bisa menerima diriku apa adanya, yang tak memaksaku berubah. Tapi bagaimana jika aku mencintai seseorang yang tak bisa menerima aku sepenuhnya? Bagaimana jika aku menutup mataku pada banyak hal demi memenuhi harapan keluarga? Aku berdiri, berjalan menuju kamar kecil untuk mengambil air wudhu. Setiap langkah terasa berat. Namun aku tahu ini adalah satu-satunya cara untuk menenangkan jiwa yang resah. Setelah selesai, aku kembali ke tempat tidur, membuka sajadah yang sudah aku persiapkan dan mulai menghadap ke arah kiblat. Ya Allah, bisikku dalam hati, berikan aku petunjuk MU. Aku bimbang, hatiku terluka oleh kebingunganku. Aku ingin melangkah dengan benar. Tunjukkanlah jalan yang terbaik untukku, agar aku bisa memilih dengan hati yang tenang. Aku mengangkat tangan, berdoa dalam kesendirian malam itu, menangis memohon pertolongannya. Aku sholat istikharah dengan segala keraguan dan kebingunganku. Aku memohon agar Allah memberikan petunjuk yang jelas, agar aku tidak terjebak dalam pilihan yang salah. Setiap gerakan dalam syalatku terasa penuh harapan. Hatiku seakan dipenuhi dengan ribuan pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Aku berdoa dengan segenap jiwa, berharap Allah memberi cahaya pada langkah-langkahku. Setiap malam, aku tidak pernah merasa lelah untuk sholat dan berdoa. Aku ingin merasa yakin dalam hati, bahwa aku tidak akan menyia-nyiakan hidupku. Tidak dengan seorang lelaki yang mungkin hanya tampak sempurna di luar. Hari-hari berikutnya berjalan dengan lambat. Aku merasa seperti terjebak dalam kebingungan yang tak kunjung usai. Setiap kali Rehan datang, ia membawa senyum yang menenangkan, kata-kata yang lembut. Namun semakin aku mendengarnya, semakin aku merasa cemas. Ia mengajakku untuk berbicara tentang pernikahan, tentang masa depan. Tetapi setiap percakapan itu semakin terasa seperti beban bagiku. Suatu sore, setelah kami selesai sholat asyar di masjid, aku duduk di teras rumah, menatap langit yang berwarna oranye keemasan. Rehan datang duduk di sampingku, wajahnya serius, tetapi ada sesuatu yang membuatku merasa jauh. Hadijah, apa yang kamu rasakan? Aku merasa kamu semakin menjauh. Apa yang salah? Tanyanya. Suaranya tenang namun ada nada khawatir. Aku menoleh padanya. Mataku mulai basah. Aku ingin sekali menjawab, tetapi kata-kata itu terasa terlalu berat untuk keluar. Bagaimana aku bisa mengatakan bahwa aku merasa takut? Takut jika aku mengambil langkah yang salah. Takut jika aku mengorbankan keyakinanku demi kebahagiaan yang mungkin hanya sementara. Rehan. Aku mencoba berbicara dengan suara yang seragu mungkin.
Aku merasa bingung. Aku ingin menikah denganmu, tetapi ada banyak hal yang membuat hatiku ragu. Aku ingin tahu lebih banyak tentangmu, tentang siapa dirimu sebenarnya. Rehan terdiam sejenak. Matanya memandangku dengan penuh perhatian. Aku melihat kepedulian di sana, namun aku juga melihat sedikit ketegangan yang tersirat. Akhirnya, ia menghela napas. Aku tahu kamu merasa tertekan, Khadijah, tapi aku tidak akan pernah memaksamu. Aku hanya ingin kamu bahagia, dan aku yakin kita bisa saling mendukung. Aku akan menjadi suami yang baik untukmu. Aku menggeleng pelan. Bukan itu masalahnya, Rehan. Aku butuh waktu. Aku butuh petunjuk dari Allah. Aku tidak bisa hanya mengikuti perasaan atau desakan dari orang lain. Aku harus yakin. Dia memandangku dengan tatapan yang sulit aku artikan. Aku mengerti, katanya akhirnya. Aku akan menunggumu. Aku hanya berharap kamu bisa memberi aku kesempatan untuk menunjukkan bahwa aku serius dan bisa menjadi suami yang baik. Aku menatap matanya, mencoba menemukan secercah kepastian. Namun, hatiku tetap gelisah. Bagaimana jika aku salah? Bagaimana jika aku menutup mata terhadap segalanya demi rasa aman yang semu? Malam itu, setelah aku kembali sholat, aku merasa lebih tenang. Ketika aku memejamkan mata, aku merasa ada yang berbeda. Seakan Allah memberikan kedamaian dalam hatiku. Tidak ada yang lebih baik bagi dirimu selain apa yang sudah aku pilihkan untukmu, Khadijah. Suara hati kecilku berkata. Aku merasa, meski tak ada petunjuk yang terlalu jelas, namun ada rasa kedamaian yang mengisi ruang batinku. Seperti ada cahaya yang menerangi jalan yang semula gelap. Aku tidak tahu apakah itu berarti aku harus menerima Rehan, atau menunggu pilihan lain, tetapi aku merasa lebih siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Pagi itu, aku duduk di barisan paling depan, di masjid yang cukup besar. Kajian mingguan yang selalu aku ikuti, menjadi satu-satunya pelipur lara bagi jiwaku yang kebingungannya semakin dalam. Sebagai seorang gadis bercadar, aku tahu bahwa hidupku tidak akan pernah lepas dari pandangan orang lain, baik yang mendukung maupun yang mencibir. Namun, hatiku merasa lebih tenang ketika berada di tempat ini, jauh dari semua penilaian dunia. Ustaz Bahri, seorang lelaki tua dengan jenggot putih yang panjang dan suara lembut namun penuh kekuatan, mulai menyampaikan materi kajian pagi itu. Dia selalu berhasil membuat kami, para jamaah, merasa seolah-olah Allah berbicara langsung melalui kata-katanya. Beliau tahu betul bagaimana menyentuh hati kami dengan kebijaksanaan yang sederhana namun mendalam. Hari itu, Ustaz Bahri berbicara tentang pernikahan. Tema yang membuat hatiku semakin ragu. Aku mendengarkan dengan penuh perhatian, seolah setiap kata yang keluar dari bibirnya adalah jawaban yang aku cari. Anak-anakku, katanya, suara lembut namun penuh kekuatan. Pernikahan bukan hanya tentang cinta duniawi. Janganlah kalian memilih pasangan hanya karena dia tampan, kaya, atau karena dia bisa membuatmu bahagia sesaat. Cinta yang hakiki adalah cinta yang dibangun atas dasar iman, bukan nafsu. Pilihlah lelaki yang mencintaimu karena Allah, dan yang rela membimbingmu menuju surganya. Aku merasa seakan seluruh tubuhku dihantam oleh kata-kata tersebut. Jangan pilih lelaki yang mencintaimu karena ingin mengubahmu. Pilih yang mencintaimu karena Allah. Kalimat itu terus berputar di kepalaku, seperti sebuah mantra yang meresap jauh ke dalam sanubari. Setiap kata-kata Ustaz Bahri terasa seperti pisau tajam yang mengiris keraguan dalam hatiku. Aku teringat pada Rehan, lelaki yang selama ini kusukai, yang tampan, berpendidikan tinggi, dan punya masa depan yang cerah. Namun, perlahan aku mulai menyadari, apakah dia benar-benar mencintaiku karena Allah, ataukah karena aku terlihat sempurna dengan cadar dan penampilan yang berbeda?
Apa ia akan bisa menerima aku sepenuhnya, dengan segala kelemahan dan keterbatasanku, tanpa mencoba mengubah diriku demi kebahagiaannya sendiri? Aku menatap wajah Ustaz Bahri yang penuh ketenangan, meresapi setiap kata yang keluar dari mulutnya. Beliau melanjutkan, pernikahan adalah jalan untuk saling mengingatkan, saling membimbing, dan saling membantu menuju tujuan yang lebih mulia. Janganlah kalian memilih jalan yang salah hanya karena godaan dunia. Cinta yang Allah berikan adalah cinta yang tulus dan abadi. Hatiku mulai tergetar. Rehan, yang selama ini kubayangkan sebagai pria yang akan mengisi ruang hidupku, semakin terasa asing. Aku merasa terjaga, seolah ada yang membuka mataku terhadap kenyataan yang selama ini kubiarkan tertutup. Apakah Rehan bisa membimbingku, mengingatkanku dalam setiap langkah untuk tetap berada di jalan yang benar? Ataukah aku yang harus menuntunnya, berusaha mengubahnya agar lebih baik di mata Allah? Setelah kajian berakhir, aku terdiam sejenak, memandang langit yang cerah. Ada perasaan yang begitu dalam di dalam hatiku, perasaan yang sulit kuungkapkan. Aku tahu bahwa aku harus memilih dengan hati yang murni, bukan berdasarkan rasa suka atau ketertarikan semata. Ustaz Bahri memberiku pelajaran yang sangat berharga, bahwa dalam memilih pasangan hidup, aku tidak hanya membutuhkan cinta duniawi, tetapi juga cinta yang dipandu oleh Allah. Aku keluar dari masjid dengan langkah yang lebih mantap. Hatiku tak lagi ragu, meskipun kebingunganku masih ada. Aku merasa bahwa Allah telah memberiku sedikit cahaya, dan aku harus berjalan menuju cahaya itu, meskipun jalan yang harus kutempuh penuh dengan tantangan. Di jalan pulang, aku memikirkan kembali nasihat itu. Rehan, Haji Rahman, siapa yang benar-benar dapat membimbingku ke jalan yang benar? Siapa yang bisa mencintaiku tanpa ingin mengubah diriku? Apakah pilihan yang sudah aku buat adalah yang terbaik? Atau aku hanya terjebak dalam keinginan duniawi? Aku tahu satu hal, aku harus memohon petunjuk dari Allah untuk setiap langkah yang aku ambil. Karena hanya dengan petunjuknya, aku bisa menemukan kedamaian yang sejati. Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang benar untukku. Dengan doa itu, aku melangkah pulang, siap menghadapi apapun yang akan datang, dengan keyakinan bahwa Allah akan membimbingku, meskipun langkah-langkahku masih terseok-seok dalam keraguan. Hari itu, aku duduk di ruang tamu rumah kami, dikelilingi oleh wajah-wajah yang penuh harapan. Rehan duduk di hadapanku, tampak rapi dengan pakaian yang selalu membuatnya terlihat sempurna. Di sampingnya, ibu duduk dengan senyum manis, seolah hari itu adalah hari terbaik dalam hidupnya. Ayah hanya duduk diam, tangannya memegang cangkir teh yang sudah dingin. Aku menghela napas panjang, menatap Rehan, dan hatiku terasa begitu berat. Keputusan ini bukanlah hal yang mudah. Aku tahu, di balik penolakanku, ada rasa kecewa yang besar, bukan hanya pada Rehan, tetapi juga pada diri sendiri. Namun, aku tidak bisa mengingkari kenyataan bahwa aku tidak bisa menikah dengannya. Aku tidak bisa menikah dengan seseorang yang aku rasa tidak memahami esensi pernikahan yang sebenarnya. Rehan, aku mulai dengan suara yang sedikit gemetar. Aku minta maaf, tapi aku tidak bisa menerima lamarannya. Suasana tiba-tiba hening. Rehan terdiam. Matanya yang tadinya penuh harapan kini mulai kehilangan cahaya. Ia menundukkan kepala, seolah mencoba menerima kenyataan yang baru saja aku ucapkan. "Kenapa, Hadijah?" Rehan akhirnya bersuara, dengan nada yang sedikit terputus-putus. "Aku sudah berusaha menunjukkan bahwa aku bisa membahagiakanmu. Aku ingin menjagamu." Aku menatap matanya, berusaha menahan air mata yang hampir tumpah. "Rehan, aku tahu kamu berusaha, tapi aku merasa kita berbeda. Aku membutuhkan seseorang yang bisa membimbingku, bukan hanya sebagai pasangan,
tetapi sebagai teman dalam perjalanan ke surga. Aku tidak bisa menikah dengan seseorang yang belum bisa membimbingku ke jalan yang benar. Rehan terdiam lagi, dan aku bisa melihat kekecewaan yang dalam di matanya. Tentu saja, aku merasa hancur karena memilih jalan yang sulit ini. Namun, hatiku tetap tegas. Aku tidak bisa menikah hanya karena rasa nyaman atau karena banyak orang yang menginginkannya. Ibu yang sejak awal diam, akhirnya membuka suara dengan nada yang penuh kemarahan. Hadijah, ini keputusan yang sangat bodoh. Rehan adalah pria baik. Dia punya segalanya. Apalagi yang kamu cari? Kamu terlalu keras kepala dengan cadarmu itu. Kenapa kamu tidak bisa seperti gadis lain yang menerima pria baik seperti Rehan? Hatiku terasa seperti dihantam batu besar. Ibu, kata-katanya seperti duri yang menusuk. Lebih sakit dari apapun yang pernah aku rasakan. Namun, aku tetap berusaha tenang, meskipun ada perasaan bersalah yang sangat dalam. Ibu, aku hanya ingin mengikuti hati nuraniku. Aku tahu ini bukan pilihan yang mudah, dan aku tahu ini akan mengecewakan ibu. Tapi aku harus memilih apa yang terbaik untuk diriku, untuk masa depanku. Aku mencoba berbicara dengan suara yang tenang, meskipun perasaan di dalam dada begitu menggelegak. Ayah yang sejak awal hanya diam, akhirnya membuka mulut. Hadijah, katanya, suaranya berat dan penuh makna. Keputusan ini mungkin sulit, tapi sebagai orang tua, kami harus mendukung keputusanmu. Kamu yang akan menjalani hidupmu, bukan kami. Aku menatap ayah, merasa lega meskipun kata-katanya tidak bisa menghilangkan rasa berat di hatiku. Aku tahu, di balik diamnya ayah, ada kekhawatiran dan kebingungan yang tak terucapkan. Namun, di matanya aku melihat dukungan yang tak terucapkan. Sesuatu yang sangat aku butuhkan saat itu. Rehan bangkit dari duduknya. Wajahnya kini dipenuhi dengan kekecewaan dan rasa sakit. Baiklah, Hadijah, katanya dengan nada datar. Jika itu yang kamu inginkan, aku tidak akan memaksamu. Tapi aku harap suatu saat kamu menyadari, aku akan selalu ada. Aku hanya bisa menundukkan kepala, menahan air mata yang sudah tidak bisa kutahan lagi. Rehan berjalan menuju pintu, menatapku satu kali sebelum akhirnya keluar dari rumah. Suasana di ruang tamu menjadi hening, hanya terdengar suara napasku yang terengah-engah, berusaha menenangkan diri. Ibu masih tampak marah, sementara ayah kembali duduk diam dengan ekspresi yang sulit dibaca. Hatiku terasa hancur. Tapi ada juga kedamaian yang datang bersamaan dengan perasaan itu. Aku tahu, meskipun ini keputusan yang sulit, aku telah mengambil langkah yang benar untuk diriku sendiri. Setelah beberapa lama, ibu beranjak dari kursinya dan berjalan menuju dapur tanpa berkata-kata. Ayah pun tidak berbicara lebih lanjut. Aku hanya duduk diam, memikirkan apa yang baru saja terjadi. Perasaan antara bersalah dan lega saling berperang di dalam hati. Namun, satu hal yang aku tahu dengan pasti, aku telah memilih jalan yang harus aku tempuh, meskipun itu berat. Aku menatap jendela, melihat langit yang mulai gelap. Aku tahu, perjalanan hidupku baru saja dimulai. Mungkin ini adalah awal dari sebuah kisah yang berbeda. Sebuah kisah yang akan mengajarkan aku lebih banyak tentang cinta, tentang keteguhan hati, dan tentang menjaga prinsip, meskipun jalan yang harus dilalui penuh dengan keraguan dan ujian. Hari itu terasa berbeda. Udara pagi yang biasa sejuk kini terasa berat. Ibu memanggilku dari dapur. Hadijah, ada tamu yang ingin bertemu denganmu. Aku mengerutkan dahi. Tamu? Siapa? Bu. Seorang lelaki, jawab ibu dengan nada yang penuh harap. Haji Rahman datang lagi. Aku tak tahu harus merasa apa. Haji Rahman, duda tua yang beberapa hari lalu melamarku, kembali datang. Rasa cemas dan bingung bercampur aduk di dalam hati.
Aku merasa belum sepenuhnya siap untuk bertemu dengannya setelah penolakan terhadap Rehan. Meskipun Haji Rahman berbeda jauh usianya, hatiku tidak bisa mengabaikan ketulusan yang selalu ia tunjukkan. Namun, perasaan itu masih tertutup kabut ketidakpastian. Aku melangkah menuju ruang tamu. Haji Rahman duduk dengan tenang, mengenakan pakaian serba sederhana namun bersih. Wajahnya yang sudah mulai keriput menampilkan kesan yang penuh kebijaksanaan, meskipun ada sedikit kesedihan yang terpancar di matanya. Aku bisa melihat bahwa dia datang dengan niat yang serius. Haji Rahman, aku membuka pembicaraan dengan suara yang agak ragu. Ada yang bisa saya bantu? Haji Rahman tersenyum lembut. Matanya menyiratkan kesabaran yang luar biasa. Hadijah, aku tahu aku bukanlah yang kau impikan. Aku tahu usia kita sangat jauh berbeda. Tapi aku datang untuk berbicara. Dan aku ingin kamu tahu bahwa aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menjadi pendamping yang baik, yang bisa menjaga kehormatanmu. Tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Kata-kata itu terasa berat, tapi juga penuh dengan ketulusan. Haji Rahman berbicara tanpa paksaan, tanpa ada niat untuk memaksakan dirinya. Ia tahu betul bahwa jalan yang harus ia tempuh bukanlah jalan mudah, dan ia siap menghadapi segala tantangan. Aku hanya diam, mencerna setiap kata yang keluar dari mulutnya. Tapi, Haji Rahman, akhirnya aku berkata dengan suara pelan, aku bukan seperti wanita lain yang bisa begitu saja menerima lamaran tanpa memikirkan banyak hal. Saya ingin lebih dari sekadar seorang suami yang hanya memberi nafkah. Saya ingin seseorang yang bisa membimbing saya, yang bisa mengarahkan saya ke jalan yang benar. Haji Rahman mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tidak terburu-buru untuk memberikan jawaban, seolah ia tahu bahwa ini adalah keputusan besar, bukan hanya untukku, tapi juga untuk dirinya. Aku mengerti, jawabnya akhirnya. Dan aku bukanlah seorang yang sempurna, Hadijah. Aku bukanlah lelaki muda yang bisa mengiringmu ke tempat-tempat hiburan atau memberi kemewahan. Tapi aku punya satu hal yang mungkin kamu tidak temukan di tempat lain: kesetiaan, kedewasaan, dan kecintaan pada agama. Aku berharap itu bisa cukup untuk membimbing kita berdua, dan aku ingin menjadikanmu wanita yang mulia, dengan cara yang terbaik menurut Allah. Aku bisa merasakan kehangatan dalam kata-katanya, meskipun usia kami berbeda begitu jauh. Dia berbicara tentang menjaga kehormatan, tentang tanggung jawab, dan tentang membimbingku dalam agama, sesuatu yang selama ini selalu kuinginkan dalam hidupku. Tetapi, hatiku tetap gelisah. Aku tidak tahu apakah aku siap untuk menjalani hidup dengan seorang lelaki yang usianya jauh lebih tua dariku. Aku takut akan kehilangan kebebasan yang selama ini aku miliki. Namun, di sisi lain, kata-kata Haji Rahman sangat mengena di hatiku. Dia berbicara dengan keyakinan, dan ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku merasa aman, meskipun ada ketakutan yang sulit untuk disingkirkan. Ibu, ayah. Aku menoleh ke arah orang tuaku yang sedang duduk di pojok ruangan, memperhatikan pembicaraan kami. Ibu menatapku dengan penuh harap, sementara ayah hanya diam, seolah memberi kesempatan untuk aku memutuskan. Ibu akhirnya membuka suara. Hadijah, ini kesempatan yang baik. Haji Rahman adalah pria yang baik, yang sudah membuktikan dirinya. Dia datang dengan niat yang tulus. Kalau kau ragu, ibu hanya bisa berdoa agar Allah memberikan petunjuk. Ayah pun menambahkan dengan suara lembut. Hadijah, keputusan ada di tanganmu, tapi jangan terlalu lama. Waktu tidak akan menunggumu. Aku menatap mereka berdua, kemudian kembali menatap Haji Rahman. Matanya penuh harapan, tetapi tak ada paksaan. Aku merasa ia datang dengan penuh ketulusan, dan meskipun hatiku masih bimbang, ada rasa nyaman yang tiba-tiba mengisi ruang di dadaku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya,
Tetapi satu hal yang aku tahu pasti, ini adalah ujian besar dalam hidupku. Aku akan berpikir, kataku akhirnya. Suara sedikit bergetar. Aku butuh waktu. Haji Rahman. Ini bukan keputusan yang mudah. Haji Rahman tersenyum bijak. Tidak masalah, Hadijah. Aku akan menunggu keputusanmu. Apapun yang kamu pilih, aku akan tetap menghormatinya. Aku menundukkan kepala, merasa sedikit lega. Namun, aku tahu bahwa keputusan yang aku ambil akan menentukan jalan hidupku selanjutnya. Di dalam hatiku, aku merasa seperti berada di persimpangan jalan yang sangat berat. Malam itu langit mendung, angin lembut menyusup lewat jendela kamarku yang hanya ditutup tirai tipis. Di dalam gelap, aku duduk bersimpuh, mengenakan mukena putih warisan ibu. Sujudku terasa lebih dalam malam itu. Air mataku mengalir tanpa aku tahu pasti sebabnya. Aku tak sedang sedih, tidak juga terlalu bahagia. Tapi ada ruang dalam dada yang terasa lebih lapang. Ini istiharahku yang kedua. Ya Allah, Engkau tahu isi hatiku lebih dari yang aku pahami sendiri. Jika pilihan ini baik untuk dunia dan akhiratku, maka mantapkanlah. Jika tidak, jauhkanlah ia dengan cara yang lembut. Aku tak lagi menuntut isyarat lewat mimpi atau bisikan gaib. Aku hanya ingin hatiku ringan saat memilih. Dan malam itu, entah kenapa, aku merasa tenang. Ada bayang wajah Haji Rahman yang muncul dalam benakku. Bukan wajah tampan seperti Rehan, tapi wajah penuh keteduhan, penuh kesabaran, penuh keyakinan. Bayangan itu hadir bersamaan dengan kelegaan yang sulit dijelaskan. Pagi harinya, aku sarapan bersama ibu. Tak banyak bicara, tapi untuk pertama kalinya, aku berkata, "Bu, aku siap menerima Haji Rahman." Suasana seketika hening. Ibu meletakkan sendoknya perlahan, menatapku. "Kamu yakin?" Aku mengangguk, menahan detak jantung yang sedikit berdebar. "Aku tidak memilih karena terpaksa, Bu. Aku memilih karena aku ingin dijaga. Karena aku ingin menjadi istri yang berjalan ke surga, bukan hanya ke rumah mewah." Ibu menatapku lama, lalu menggenggam tanganku erat. Mata ibu basah. "Maafkan ibu kalau selama ini terlalu keras memaksa. Ibu cuma takut kamu menyesal, takut kamu merasa dikekang, takut kamu kehilangan masa mudamu." "Tidak, Bu," sahutku cepat. "Justru kali ini aku merasa paling merdeka. Karena aku memilih sendiri. Dan pilihanku bukan hanya tentang cinta, tapi tentang iman." Beberapa hari kemudian, ayah mengajak Haji Rahman ke rumah. Tapi kali ini bukan untuk melamar lagi, melainkan untuk mendengar jawabanku. Di ruang tamu yang hangat, kami duduk berhadapan. Tak ada keramaian, hanya 4 orang dan percakapan yang syahdu. "Aku tidak ingin menjanjikan apapun, Hadijah," kata Haji Rahman dengan suara dalam dan jujur. "Tapi aku ingin berjalan bersamamu, dalam ibadah, dalam tenang, dalam bahagia dan susah. Aku sudah melewati banyak hal dalam hidup ini, tapi baru kali ini aku ingin benar-benar memperjuangkan seseorang." Aku tersenyum kecil. "Kalau begitu, mari kita saling jaga." Dan hari itu, aku mantap. Istiharahku bukan hanya permohonan, tapi jalan untuk mengenali suara hatiku. Aku tak memilih kemewahan, tak juga cinta menggebu. Aku memilih tenang. Dan dari ketenangan itulah, aku yakin akan tumbuh cinta yang berkah. Pagi itu langit bersih tanpa awan. Matahari memancar lembut. Seakan tahu hari ini bukan hari biasa. Di halaman rumah yang telah diberi tenda putih sederhana, aroma masakan ibu dan tetangga menyambut para tamu. Tidak ada gemerlap lampu, tidak ada pelaminan megah. Hanya karpet hijau panjang tempat para undangan duduk bersila, menanti akad.
Aku duduk di kamar, ditemani Ustazah Aini dan sepupuku, Salma. Gaun putihku tidak menjuntai mewah. Justru sederhana, dengan renda kecil di pergelangan tangan dan kerudung lebar yang menjuntai hingga dada. Wajahku tertutup cadar, hanya terlihat mataku yang berembun. Tapi bukan karena sedih. Aku bahagia, dengan cara yang mungkin tak bisa dimengerti semua orang. Deg-degan, Hadijah? Tanya Salma sambil membetulkan kerudungku. Aku mengangguk kecil. Iya, tapi hatiku tenang. Ustazah tersenyum. Tenang itu hadiah dari Allah untuk orang yang memilih jalannya. Kau sudah melangkah, dan lihat, Hadijah, semua ini adalah bentuk cintanya. Di luar, suara takbir perlahan terdengar dari pengeras suara. Ayah mengucapkan ijab dengan suara mantap, dan dibalas Haji Rahman dengan lantang. Suara beratnya bergetar. Saya terima nikah dan kawinnya Hadijah binti Ahmad dengan mas kawin seperangkat alat salat dan cincin emas 3 gram, tunai. Serentak tamu mengucap, "Sah." Air mataku menetes perlahan di balik cadar. Tak terlihat, tapi hatiku menangis haru. Di usia muda, aku sudah jadi istri. Bukan dari pria muda yang memesona, tapi dari lelaki dewasa yang menjanjikan perlindungan dan ketenangan. Walimah kami hanya berlangsung 2 jam. Makanan sederhana, nasi liwet, ayam goreng, sambal terasi, dan kue basah buatan ibu. Tapi semuanya terasa nikmat. Para tetangga duduk berkeliling, mendoakan, sebagian berbisik pelan. Masya Allah cantiknya, sayang wajahnya ditutup. Duda tua kok bisa dapetin gadis kayak Hadijah? Ya, cadar itu, bikin penasaran atau bikin suami makin takut? Aku dengar semua, tapi aku tidak goyah. Di sebelahku, Haji Rahman menggenggam tanganku lembut. Penuh makna. Sabar ya, istriku. Ini baru awal. Tapi insya Allah, kita akan belajar saling mencintai karena Allah. Aku menatapnya dari balik cadar. Aku tidak butuh pesta besar. Cukup cinta yang sederhana, tapi sungguh. Hari itu, aku tidak hanya menjadi istri. Aku menjadi seseorang yang memilih jalan hidupnya sendiri, bukan karena dipaksa atau didesak, tapi karena keimanan yang menuntunku pada laki-laki yang mungkin tidak tampan di mata dunia, tapi istimewa di hadapan Tuhanku. Kupikir pernikahan dengan laki-laki seusia ayahku akan terasa canggung, dingin, dan jauh dari kehangatan. Tapi ternyata, hari-hariku bersama Haji Rahman adalah lembaran-lembaran baru yang mengejutkanku dengan ketenangan, bukan guncangan. Pagi pertama sebagai seorang istri, aku terbangun bukan oleh alarm atau suara ayam jantan, melainkan oleh suara lembut yang membisikkan ayat suci di telingaku. Ya ayyuhal muzammil, kumil laila illa qalilaa. Aku membuka mata perlahan. Haji Rahman sedang duduk di atas sajadah. Wajahnya teduh diterangi lampu temaram. Ia menoleh ketika menyadari aku terjaga. Bangun, istriku. Waktu tahajud sudah tiba. Mari kita hadiahkan malam ini untuk Allah, katanya lembut. Aku tak bisa berkata-kata. Di masa lalu, aku sering tahajud sendirian, memohon petunjuk tentang jodohku. Tapi kini, seseorang yang menjadi imamku membangunkanku untuk sujud bersama. Air mataku mengalir pelan saat aku mengambil air wudhu. Setiap hari kami mulai dengan salat berjamaah, dilanjutkan sarapan sederhana, teh manis hangat, roti gandum, dan kadang pisang goreng buatan tanganku yang masih belepotan. Tapi dia memuji seolah aku baru saja menyajikan makanan surga. Masya Allah, enak sekali. Istriku ternyata tidak hanya cantik, tapi juga pandai memasak, katanya sambil tersenyum. Aku hanya menunduk malu. Saya masih belajar, Pak Haji. Ia terkekeh pelan. Jangan panggil aku Pak Haji,
Lagi. Aku suamimu sekarang. Cukup panggil aku Rahman. Waktu terasa lambat bersamanya. Tak ada drama. Tak ada teriakan. Ia lembut. Bahkan dalam diamnya. Ia tak pernah mengangkat suara. Bahkan ketika aku memecahkan gelas kesayangannya secara tak sengaja. Maaf saya ceroboh, kataku panik. Tapi ia hanya tertawa ringan, lalu berkata, yang penting kamu tidak luka. Gelas bisa dibeli, tapi kamu hanya satu. Pernah suatu sore, kami duduk berdua di teras. Burung-burung kembali ke sarang. Angin sore membawa harum bunga kenanga dari halaman depan. Aku tahu banyak yang tak mengerti kenapa aku memilihmu, Hadijah, katanya tiba-tiba. Tapi sebenarnya, sejak pertama aku melihatmu di kajian, aku berdoa agar Allah memberiku istri yang bisa menenangkan hati. Bukan yang muda atau cantik saja, tapi yang bisa menuntunku ke surga. Aku tercekat. Hatiku seperti disiram embun. Aku juga takut waktu itu, kataku lirih. Aku tak ingin dinikahi karena tubuhku. Aku ingin dicintai karena imanku. Ia menatapku lekat. Dan itulah yang membuatmu istimewa. Hari-hari bersamanya mengajarkanku bahwa cinta bukan tentang usia. Bukan tentang seberapa banyak bunga atau hadiah yang diterima. Tapi tentang doa-doa yang dilantunkan bersama, tentang saling membangunkan untuk tahajud, tentang tangan yang saling menggenggam di jalan ketaatan. Aku, Hadijah, seorang gadis bercadar yang dulu ditertawakan karena dianggap kolot, kini tahu rasanya dicintai dengan cara yang paling tenang dan menenangkan. Astagfirullah, masa Sisi Hadijah nikah sama duda tua itu cuma karena cinta? Aku dengar katanya dia nikah karena Haji Rahman punya tanah luas di belakang pesantren. Ya iyalah, gadis muda kok milih yang seumur bapaknya. Pasti ngejar warisan. Aku mendengar semuanya. Meskipun mereka tak pernah bicara langsung di depan wajahku, suara-suara itu tak pernah benar-benar hilang. Di pasar, di musyalah kecil dekat rumah, bahkan saat aku sedang membeli sayur di warung Maktun, bisikan itu tetap saja muncul, seperti duri-duri kecil yang menusuk pelan tapi menyakitkan. Maktun pun pernah berkata sambil menyodorkan cabai rawit. Kamu kuat juga ya, Neng, digosipin warga satu kampung, tetap senyum aja. Aku hanya menjawab pelan. Gibah orang lain bukan urusan saya, Mak. Yang penting Allah tahu isi hati saya. Namun malam-malamku kadang tak seteguh siang. Di balik pintu kamar, aku sering menangis dalam diam. Kupandangi wajah suamiku yang tertidur dengan tenang, dan aku bertanya dalam hati, kenapa mereka tak melihat ketulusan ini seperti aku melihatnya? Suatu sore, setelah salat asar, aku duduk bersama Haji Rahman di halaman kecil rumah kami. Tak mewah, hanya ada sepasang kursi kayu yang mulai reot dan kebun kecil yang kutanami serai dan daun mint. Rahman, panggilku perlahan. Ia menoleh. Senyumnya hangat seperti biasa. Ada apa, Hadijah? Aku lelah, kataku jujur. Rasanya semua orang melihatku seperti perempuan murahan yang hanya mengejar hartamu. Haji Rahman terdiam sesaat, lalu menggenggam tanganku erat. Kamu tahu, waktu aku muda dulu, aku juga pernah dicibir karena menikahi perempuan desa yang katanya tak selevel denganku. Tapi wanita itu, ibu dari anak-anakku, menjadi surga yang paling aku rindukan saat ia wafat. Air mataku mulai turun. Ia mengusapnya perlahan dengan ujung sorban putihnya. Biarlah mereka bicara, Hadijah. Kita tak bisa tutup mulut orang, tapi kita bisa jaga mulut dan hati kita agar tetap bersih. Dan percayalah, suatu hari nanti mereka akan diam dengan sendirinya, saat melihat betapa kita bahagia. Aku mengangguk, meski dadaku masih sesak. Kita tidak hidup untuk menyenangkan manusia, istriku. Kita hidup untuk mencari ridhanya.
Kata-kata itu menancap dalam. Dan sejak malam itu, aku mulai menuliskan setiap fitnah yang kudengar dalam sebuah buku harian. Bukan untuk menyimpan dendam, tapi sebagai pengingat bahwa jalan menuju surga tak pernah bebas dari duri. Tapi selama ada tangan yang menggenggamku dan hati yang yakin, aku tahu, aku akan baik-baik saja. Pagi itu aku dan Haji Rahman berbelanja ke pasar. Kami berjalan beriringan. Aku membawa keranjang belanja, sementara suamiku sesekali menawar harga dengan sabar dan senyum hangat. Udara pasar yang semrawut tak mengurangi ketenangan kami. Setidaknya, sampai sosok itu muncul. Assalamualaikum. Suara yang kukenal itu membuat langkahku terhenti. Suara yang dulu sering kutunggu lewat pesan singkat, yang pernah membuat jantungku berdegup tak karuan. Rehan. Ia berdiri di depan kami, dengan wajah kusut, mata sembab, dan rambut acak-acakan seolah tak peduli dunia. Bajunya lusuh, jauh dari tampilan pria mapan yang dulu menyombongkan diri dengan mobil sport dan parfum mahal. Aku mengangguk pelan. Waalaikumsalam. Haji Rahman hanya menatapnya dengan pandangan datar namun tetap ramah. Rehan menunduk, seperti kehilangan semua harga diri yang pernah ia banggakan. Aku baru putus sama Dinda, katanya lirih. Suaranya nyaris tenggelam oleh riuh pedagang. Ternyata dia selingkuh. Uang, status, itu semua nggak bikin dia setia. Aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya diam menatapnya, antara iba dan datar. Rehan mengalihkan pandangan ke arahku. Matanya memerah, suaranya gemetar saat berkata, "Aku menyesal, Hadijah. Dulu aku bodoh, terlalu sombong. Aku pikir kamu terlalu fanatik, terlalu tertutup, terlalu kaku. Tapi sekarang aku sadar, kamu justru wanita yang paling berharga, yang paling menjaga dirinya, yang paling layak dijaga." Suamiku menggenggam tanganku saat itu, seolah ingin memastikan aku tidak goyah. Rehan melanjutkan, "Kalau waktu bisa diputar." Aku menyela pelan tapi tegas. Tapi waktu tidak bisa diputar, Rehan. Dan aku tidak pernah menyesali jalan yang kutempuh. Haji Rahman akhirnya angkat bicara. Suaranya tenang, tapi berwibawa. "Kita semua diuji, Nak. Ada yang diuji dengan kehilangan, ada yang diuji dengan pilihan. Semoga kamu bisa ambil pelajaran dari ini, dan kembali membangun dirimu." Rehan tertunduk lama, lalu ia mengangguk pelan, lalu pergi tanpa kata. Punggungnya tampak berat, seolah membawa penyesalan yang tak tertanggungkan. Aku menatap kepergiannya, lalu menarik napas dalam. "Hatimu tidak terguncang?" tanya Haji Rahman lembut saat kami kembali berjalan. Aku tersenyum, menatap suamiku dengan tenang. "Tidak, karena Allah telah menggantinya dengan lelaki yang mencintaiku karenanya, bukan karena ingin mengubahku." Ia mencium punggung tanganku pelan. "Maka insya Allah, rumah kita akan tetap dalam berkah." Dan aku pun yakin, penyesalan Rehan adalah takdir, tapi keteguhanku adalah pilihan. Hari itu, langit sore begitu tenang. Cahaya matahari menembus jendela rumah sederhana kami, menyinari ruang tamu yang penuh aroma teh jahe buatan Haji Rahman. Ibu datang tanpa kabar. Tiba-tiba saja ia muncul di depan pintu, membawa bungkusan kue basah kesukaanku sejak kecil. Aku membukakan pintu dengan senyum. "Ibu." Ia hanya mengangguk singkat. Matanya menyapu wajahku, lalu masuk tanpa banyak bicara. Duduk di lantai seperti biasa. Tak pernah suka duduk di kursi. Haji Rahman menyambutnya dengan hangat. "Silakan duduk, Bu. Saya buatkan teh." Ibu hanya mengangguk kaku. Ia belum terbiasa diperlakukan seperti tamu oleh menantunya sendiri. Tapi suamiku memang seperti itu.
Selalu menghormati siapapun dengan sopan santun yang nyaris seperti guru pesantren. Aku duduk di samping ibu, tak berani membuka percakapan lebih dulu. Suasana hening selama beberapa menit. Hanya terdengar suara sendok mengaduk teh dan detak jantungku yang entah kenapa terasa cepat. Lalu, pelan-pelan, ibu menggenggam tanganku. "Nak." Aku menoleh. Di wajahnya ada kerutan yang tampak lebih dalam dari sebelumnya. Tapi bukan karena usia, karena beban hati yang lama dipendam. "Maafkan ibu." Air matanya jatuh begitu saja. Tangannya yang kasar karena puluhan tahun membuat kue kini gemetar. "Ibu pikir kamu akan sengsara, menikah sama orang tua. Ibu pikir kamu akan menyesal seumur hidup. Tapi, hari ini ibu melihat sendiri, kamu justru lebih bahagia dari yang ibu bayangkan." Aku menggenggam tangannya balik, lalu memeluknya erat. Tangis kami pecah bersama. "Aku bahagia, Bu. Aku mungkin bukan menikah dengan cinta seperti di cerita-cerita, tapi aku menikah dengan tenang. Dan dalam ketenangan itu, Allah menumbuhkan cinta." Haji Rahman datang dengan teh, lalu tertegun melihat kami berpelukan. Ia meletakkan gelas di meja, lalu tersenyum, matanya basah. Ibu melepaskan pelukanku perlahan, menatap Haji Rahman dengan penuh rasa terima kasih. "Maafkan saya, Pak Haji. Saya pernah meragukan niat baikmu." Haji Rahman hanya membungkukkan badan sedikit. "Tidak apa, Bu. Wajar seorang ibu khawatir pada anak gadisnya. Tapi insya Allah, saya akan jaga Hadijah semampu saya. Bukan karena saya suaminya, tapi karena saya takut mengecewakan Allah." Tangis ibu kembali pecah. Tapi kali ini bukan karena khawatir, tapi karena hatinya, yang selama ini keras, akhirnya luluh oleh bukti kasih yang nyata. Hari itu, aku merasa hidupku semakin lengkap. Dulu aku hanya ingin dipahami, tapi hari itu aku benar-benar diterima. Dan itu, jauh lebih membahagiakan dari segalanya. Udara malam itu dingin. Angin dari sela-sela jendela berdesir halus, membelai tubuh kami yang sedang diliputi keheningan. Aku duduk di samping ranjang, menatap wajah suamiku yang tampak pucat. Sudah 3 hari ini Haji Rahman terbaring lemah. Demam tinggi, sesak di dada, dan batuk yang makin sering. "Ayah sudah minum obatnya, kan?" tanyaku sambil mengelus keningnya dengan handuk basah. Ia hanya mengangguk pelan, senyumnya tipis. "Masih rewel saja kau, ya?" Aku tersenyum getir. "Aku bukan rewel. Aku takut." Matanya yang tadinya terpejam perlahan terbuka, menatapku dalam-dalam. Ia lalu mengangkat tangannya yang gemetar, menggenggam erat jemariku. "Hadijah." Aku menunduk, mendekatkan wajahku. "Iya, Ayah." Suara beliau lirih, namun penuh beban perasaan. "Terima kasih sudah memilihku, meski aku tak muda, tak rupawan, tak bisa memberimu dunia." "Jangan bicara seperti itu." Aku langsung menangis, tak mampu menahan air mata yang sejak tadi kutahan. Haji Rahman tetap tersenyum, walau wajahnya semakin lelah. "Aku tahu aku bukan cinta pertamamu. Mungkin bukan juga laki-laki yang kau damba. Tapi kau menjadikan rumah ini surga kecil. Kau bangunkan aku tahajud. Kau suapi aku dengan tanganmu. Kau rawat aku seperti anak kecil. Hadijah, kamu anugerah yang Allah titipkan padaku di sisa usiaku." Aku menggenggam tangan itu lebih kuat, takut melepaskannya. "Ayah jangan bilang sisa usia. Ayah belum boleh pergi. Aku belum siap." Ia menghela napas panjang, lalu terbatuk hebat. Aku buru-buru menyodorkan air dan menepuk punggungnya. Setelah tenang, ia kembali bicara. "Jika aku tak ada nanti, tetaplah seperti ini, tetap kuat.
Tetap menjaga dirimu seperti kau menjaga aku. Jangan biarkan dunia mengubah kesucianmu. Aku menggeleng cepat. Jangan bicara tentang kematian, Ayah. Allah Maha Penyembuh. Kita berdoa bersama, ya? Kita sembuh bersama. Ia tersenyum. Tapi senyum itu seperti ucapan selamat tinggal yang tertahan. Matanya berkaca-kaca. Dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, Haji Rahman menangis. Air matanya jatuh. Dan ia memeluk tanganku lemah. Maukah kamu membacakan Al-Mulk malam ini untukku? Bisiknya. Aku mengangguk pelan, menyeka air mata. Lalu mengambil mushaf kecil di rak, membuka lembarannya, dan mulai membaca dengan suara gemetar. Ayat demi ayat, diselimuti isak tangis dan harapan yang menembus langit. Malam itu, bukan hanya hujan yang turun, tapi juga air mata yang mengalir diam-diam. Air mata cinta, kesetiaan, dan ketakutan kehilangan. Fajar menyingsing perlahan, sinarnya menyusup ke sela-sela jendela kamar kami. Kamar yang kini hanya berisi satu orang. Aku. Di atas ranjang, tubuh yang biasa ku genggam setiap malam itu kini terbaring kaku, dibalut kain kafan. Wajahnya tenang. Senyumnya seperti sedang bermimpi indah. Haji Rahman telah kembali pada rapnya. Tangisku pecah. Namun kali ini bukan karena protes. Bukan karena tak ikhlas. Tapi karena rindu yang begitu cepat datang. Ayah, kau pergi terlalu cepat, bisikku lirih. Jemariku menyentuh pipinya yang mulai dingin. Prosesi pemakaman dilakukan dengan hikmat. Banyak yang datang. Bahkan beberapa orang yang dulu mencibir kami ikut berdiri dalam diam, terharu. Di antara mereka, aku melihat Rehan. Ia berdiri jauh, menunduk dalam. Aku tak tahu apakah itu penyesalan atau doa. Tapi hari itu, aku tidak peduli. Fokusku hanya satu, mengantarkan lelaki yang telah menjaga kehormatanku dengan sebaik-baiknya ke peristirahatan terakhirnya. Beberapa hari setelah pemakaman, aku duduk di ruang tamu rumah kecil kami. Sendiri, hening, tapi tidak sepi. Di atas meja, ada sebuah amplop coklat bertuliskan tanganku sendiri. Surat wasiat dari Haji Rahman, yang ia titipkan pada notaris pesantrennya. Dengan tangan bergetar, aku membukanya. Untuk istriku, Hadijah. Jika surat ini kau baca, maka itu berarti aku telah berpulang. Aku tidak meninggalkan banyak harta, tapi aku meninggalkan rumah ini untukmu. Tempat di mana kita belajar mencintai dalam diam, dalam syariat, dan dalam sujud. Jagalah kehormatanmu, Hadijah. Jangan takut sendiri, karena kau tidak sendiri. Allah bersamamu. Dan aku, insya Allah, akan selalu mengenangmu dari tempat yang lebih damai. Terima kasih telah menjadi bagian terindah dari akhir hayatku. Suamimu, Haji Rahman. Aku tak bisa lagi membendung air mata. Tanganku memeluk surat itu erat, seolah memeluk dirinya sekali lagi. Hari-hari berikutnya kulalui dengan lebih tenang. Setiap pagi, aku menyapu halaman rumah kecil itu sambil mengenang suaranya yang lembut memanggil. Hadijah, sarapan sudah siap. Setiap malam, aku membaca Al-Mulk seperti dulu, bukan lagi untuknya, tapi bersama kenangannya. Orang bilang, warisan itu harta, tanah, perhiasan. Tapi bagiku, warisan sejati adalah suami yang tak pernah menyentuhku tanpa izin Allah, yang menjagaku seakan aku porselen surga. Warisan itu adalah cinta yang membuatku semakin mencintai Allah. Warisan itu adalah kehormatan yang tetap utuh, bahkan setelah ia pergi. Dan kini, rumah kecil ini menjadi saksi bahwa cinta tak selalu datang dari mereka yang muda dan tampan, tapi dari jiwa-jiwa yang sudah dewasa dalam keimanan. Kini, aku bukan lagi Hadijah yang sering menangis dalam gelap, mempertanyakan takdir,
atau takut akan pandangan orang. Kini aku Khadijah yang memilih berdiri, meski telah kehilangan cinta duniawi, karena aku tahu, cinta yang sejati tak pernah benar-benar mati. Di rumah kecil peninggalan almarhum suamiku, aku mengabdikan sisa hidupku sebagai guru mengaji. Setiap sore, anak-anak kampung duduk bersila di serambi, mengaji dengan semangat yang membuat hatiku hangat. Suara mereka yang lantang membaca ayat demi ayat, seolah jadi pengganti tawa yang dulu mengisi rumah ini. Aku tetap bercadar, bukan karena ingin terlihat suci, tapi karena aku tahu, ini jalanku menjaga kehormatan. Banyak anak muda datang padaku, curhat soal cinta, soal pilihan hidup. Mereka menunduk malu saat bicara, tapi tetap mencari arah. Ustazah, dia baik, tapi dia tak suka aku berjilbab panjang. Ustazah, aku bingung antara memilih cinta atau restu orang tua. Aku akan menatap mereka lembut, lalu berkata dengan suara pelan namun tegas, pilihlah pasangan yang tak hanya mencintai wajahmu, tapi juga iman dan akhlakmu. Dunia ini fana, nak, tapi cinta yang karena Allah, itulah yang kekal. Itu yang akan membawamu ke surga, bukan hanya ke pelaminan. Sebagian menangis, sebagian diam, sebagian pulang dengan dada lebih lapang. Aku tak tahu apakah hidupku akan panjang atau tidak. Tapi aku tahu, setiap kisah luka yang dulu, kini berubah jadi pelajaran yang hidup. Bahwa pilihan yang terlihat berat kadang justru adalah jalan menuju ketenangan. Dan aku, perempuan yang dulu sempat dicibir karena cadarnya, kini justru menjadi tempat mereka mencari cahaya. Sungguh, Allah tak pernah salah dalam menulis takdir.